sikap normal aja gitu, tapi memang kayaknya image janda itu suka goda itu. Nah, itu gimana cara Ya cuekin nerimanya? aja. Karena Ya. orang kalau digosipin, orang kalau misalnya saya dicerita aib saya, datang anak mahasiswa saya, Ustaz, dia tidak senang kita itu Ustaz. Kenapa aku bilang dia? Dia bilang selalu dia cerita. Oh dia sayang saya itu. Maksudnya apa Ustaz? Pahala-pahalanya nanti itu saya ambil. Dia sedekahkan ke saya. Itu kan dia senang sama saya. Dosa saya diambil. Nah ketika kita sudah baik, hidup normal, tidak pernah mengganggu orang lain. Tapi selalu dicibiri. Ya. Maka orang itu akan merugi. Orang yang mencibir itu yang merugi. Sebab kenapa? Dosa-dosa saya diambil nanti. Karena dia telah mengungkap-ungkap. Nah itu dalam Islam kan ada dua itu. Udah yang orang biasa salah. Antara fitnah dengan ghibah. Ya. 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 Saya melakukan sesuatu kesalahan masa lalu. Lalu orang cerita masa lalu saya itu yang jelek itu. Itulah disebut ghibah. Gibah. Nah ternyata yang dicerita itu tidak benar. Itulah fitnah. Kan ada ibu-ibu, kenapa kau suka benar itu ku bilang Ustaz, memang begitu sifatnya. Justru benarnya namanya ghibah. Kalau salah namanya fitnah. Ya. Tapi kalau misalnya kita menceritakan dengan maksud memperingatkan orang lain, jangan sampai berhubungan sama dia, gue udah pernah nih dia melakukan ini. Itu lain, lain. Itu memberikan mawasdi kepada orang lain agar sampai jangan jadi korban. Misalnya kita tahu kawan kita ini suka ngutang. Ya, kan? banyak itu. Ada juga tuh kan. Kalau dia datang sudah mulai pegang begini. Ya, sudah. Kode-kode pengen ujung-ujungnya mengutang itu kan. Ya. Nah, kita tahu dia sudah pernah ngutang ke saya. Sampai sekarang tidak dilunas-lunas. Sebenarnya janjinya waktu itu cuma 1 bulan. Ini sudah 2 tahun tidak dibalik-balikin. Ya. Nah, kita beritahu ke teman. Saat itu sih datang mengutang. Kita tahu bahwa kita pernah jadi korban. Ya. Nah, menceritakan ke dia bukan menceritakan aibnya, tapi ini memberikan peringatan ke orang lain agar dia tidak menjadi korban. Itu beda, lain itu, tidak sama itu. Baik, nanti saya akan bacakan pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui Instagram, tapi kita akan jeda sebentar dan kembali lagi di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita masih membahas tema tentang saat aib jadi candaan. Dan ini ada pertanyaan dari artikel ini. Artikel cukup viral juga. Aksi menantang maut viral. 5 remaja di Bekasi diamankan polisi. 5 orang remaja diamankan Polsek Bantar Gebang lantaran melakukan aksi menantang maut yang viral di media sosial. Remaja ini nekat menghadang truk yang sedang melaju kencang di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang. Sebenarnya kalau Narogong tuh di pinggir panggung, jangan jauh-jauh ya. Nanti gongnya mau dipakai, taruhnya di sana ya. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar tidak seperti ini Ustadz? Mau viral tapi nyawa taruhannya. Ini penyakit sekarang di dunia medsos. Ya. Demi konten Benar. melanggar adab. Ya. Demi konten melanggar agama. Ya. Demi konten mengancam jiwa. Ya. Nah ini mesti ada aturan. Ya. Negara harus terlibat dalam mengatur hal-hal seperti ini. Ya. Karena kalau hanya menyerahkan kepada gurunya atau kepada dosennya atau kepada walinya agak berat. Ya. Seberapa lama, seberapa jauh, seberapa mampu guru mengikuti anak-anak kita. Mungkin di sekolah aman, tapi setelah keluar sekolah itu yang tidak aman. Maka harus ada regulasi yang untuk membatasi anak-anak sekarang. Kemudian orang tua harus selalu memberikan arahan kepada anaknya. Bikinlah konten-konten yang bagus. Ya. Kan banyak, kalau dia kreatif bisa. Saya bikin konten tidak pernah juga melanggar moral, adab, banyak juga yang senang. Nah, tinggal bagaimana membuat konten itu yang tidak melanggar norma-norma. Caranya ya ikut pelatihan. Sekarang ada konten, ada kursus-kursus, kelas multimedia. Ya, saya alhamdulillah udah lagi dalam proses membuat markas kader ulama. Ya. Di dalam markas kader ulama itu ada 3 kelasnya. 1 kelas multimedia, 1 kelas public speaking, 1 kelas adab. Ya. Nah ini multimedia inilah diajarkan bikin konten. Bagaimana kau bikin konten, ada edukasi di dalamnya, ada hiburan. Dan dengan baik kontenmu baik, insya Allah jadi amal jariah. Di dunia juga kau dapat, akhirat juga kau peroleh. Di dunia dapat apa? Dapat
Kalau dia banyak viewersnya, banyak yang mau mengiklan kan dapat. Seleri dapat dana dari situ. Ya, kemudian di akhiratnya karena dia amal jariah, bukankah dalam Islam itu diajarkan ada 3 pahala yang mengalir terus menerus meskipun kita sudah jadi arwah, satu diantaranya ilmu yang bermanfaat. Sekarang perlu disadarkan. Kalau perlu anak kita misalnya, anak di rumah, berikan dia, kasih contoh-contoh yang seperti yang mengancam jiwa. Kau lihat ini enggak? Saya sering juga itu dapat kiriman video dan demi konten. Lihat ini konten. Ada ibu-ibu tenggelam gara-gara bikin konten. Ada anak-anak ketabrak gara-gara bikin konten. Nah ini, kasih supaya dia diberikan pelajaran. Yang lebih penting